Ibtu Rudiana dinilai tutupi kasus Pina Cirebon. LPSK pilih beri perlindungan kepada 7 terpidana. Ya, yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya, di depan pengadilan. Yang kedua, dia melakukan penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya. Jadi berat sekali. Ya, itu namanya penganiayaan berat gitu. Apalagi dilakukan di dalam jabatan. Jadi ya sangat-sangat berat gitu. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini, selain dia dikenakan masalah kode etik, tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik aja, tetapi harus dipidanakan. Dan disinilah kita menunggu Mabes Polri, karena ini bukan hanya disuarakan di dalam media sosial atau di dalam media televisi, tetapi sudah ada laporan resmi dari penasihat hukum tentang kesaksian palsu dan tentang penyiksaan atau penganiayaan. Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, yaitu menunjukkan bahwa Kapolri ini betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Itu Pak Kapolri langsung beliau ya. Kemudian setelah itu Rudiana diperiksa hari keduanya oleh tim khusus. Tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat. Setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Nah, sepatutnya kepada Ibtu Rudiana ini diperiksa selaku personil Polri. Ya. Dan saya juga tidak tahu apakah simpulan bahwa tidak ada pelanggaran etik apapun itu dibangun murni berdasarkan pemeriksaan secara objektif ataukah berdasarkan belas iba antara satu personil polisi terhadap personil polisi lainnya. Belas iba yang ditunjukkan, simpati yang diberikan oleh Propam dan Irwasum kepada anggota Polri bernama Rudiana, Ibtu Rudiana. Saya tidak tahu seberapa jauh kemungkinan itu bermain-main di kepala para pemeriksa. Tetapi apa boleh buat, sebagai sesama warga negara tentu saya pun merasakan kesedihan dan kemarahan yang sama ketika kehilangan darah daging yang tercinta. Tetapi dalam isu penegakan hukum, segala sesuatu tetap harus dijalankan secara objektif. Jangan sampai bercampur baur kepentingan antara saya sebagai orang tua dengan saya sebagai personil penegakan hukum. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, pasca pertemuan Kompolnas atau Mabes Polri dengan Ibtu Rudiana nanti apa outputnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Justru yang saya bayangkan bahwa Kompolnas dan Mabes Polri akan memberikan tepuk tangan riuh karena sudah berkesempatan bertemu dengan seorang personil yang sangat istimewa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberi perlindungan kepada 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku yang sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka atau 7 terpidana adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu. Katanya seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu. Pasalnya, tak mudah lagi bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, nggak gampang untuk meyakinkan LPSK karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ujarnya, pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang harus ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa lembaga perlindungan saksi korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik. Jadi selama persidangan ia tidak akan tersentuh, ungkapnya.
Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren, dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki, sementara kesaksian Pasren dan Kahfi menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Sakatatal Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK, seolah penolakan itu mereka yang ditolak itu atau Pasren, Kahfi, dan Ibtu Rudiana itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-ubah, normatif, dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi iNews yang tayang pada Kamis. Pengacara Sakatatal lainnya, Farhad Abbas, menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya Sakatatal dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami karena si Sakatatal sudah melindungi, sedangkan Pasren, Sudirman, dan lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Diketahui pada 2016 polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sakatatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku bernama Sakatatal dipenjara 8 tahun karena dia masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap masuk daftar pencarian orang atau DPO dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Peron 30, Andi 31 tahun, dan Dani 28 tahun. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Peggy Setiawan alias Egi alias Peron pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Peron dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini, padahal diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang, bahwa 2 orang tersangka lainnya merupakan fiktif atau belaka. Namun, belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah memberikan jaminan kepada 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ini adalah syarat jika kebenaran terkait dengan penyebab kematian kedua remaja tersebut di Jembatan Talun 8 tahun silam akan terungkap. Dan itu juga jadi kabar yang sangat baik bagi 7 terpidana yang dihukum seumur hidup. Bukti nyata LPSK memberikan perlindungan pada terpidana adalah sebuah kenyataan akan fakta yang sebenarnya terjadi. Kini tinggal Polri yang harus membuka yang mereka lakukan terkait untuk mencari kebenaran penyebab kematian Vina dan Eki. Selain itu, tentu saja harus dibuka secara jujur. Polisi yang melakukan kesalahan baik itu polisi di Cirebon dan Polda Jawa Barat. Hal itu diungkap oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Reza mengapresiasi kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebagai informasi, 7 terpidana yang dimaksud adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Dengan adanya perlindungan ini, Reza menganggap LPSK telah mengamini bahwa ketujuh terpidana adalah korban dari kriminalisasi alih-alih pelaku dalam kasus tewasnya Vina. Secara psikologis, boleh jadi LPSK menginsyafi bahwa mereka yang berstatus terpidana atau bukan lagi terdakwa itu adalah korban penyiksaan sekaligus kriminalisasi. Apalagi karena ada penyiksaan, bahwa kriminalisasi itu diperkirakan dilakukan oleh otoritas penegak hukum atau Polres Cirebon dan atau Polda Jawa Barat. Maka LPSK hadir sebagai representasi negara yang punya kemampuan untuk menjamin keselamatan para terpidana, kata Reza dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, Reza meminta agar sikap LPSK ini turut diikuti oleh Mabes Polri dengan segera mengumumkan hasil kerja tim khusus atau tim sus yang sudah dibentuk untuk mengungkap kebenaran kasus Vina ini. Dia meyakini Polri telah mengambil kesimpulan bahwa kasus tewasnya Vina bukanlah akibat tindak pidana seperti dibunuh. Dari sikap LPSK itu, sepatutnya Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, tuturnya. Selain itu, Reza juga menduga adanya pelanggaran etik yang dilakukan personel Polres Cirebon dan Polda Jabar dalam pengungkapan kasus ini. Ia berharap hasil temuan tim khusus bentukan Mabes Polri ini dapat menjadi bahan bukti untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK. Hasil kerja tim khusus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada PK, kata Reza Indragiri.